Pemirsa, kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan informasi berikutnya berasal dari gelaran All England 2021 di London, Inggris, di mana tim nasional bulu tangkis Indonesia dipaksa untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya pada ajang tersebut dikarenakan ketentuan karantina dari National Health System Inggris. Apa yang terjadi sebenarnya, Bung Jojo Raharjo? Iya, terima kasih Bung Dimas dan juga para pemirsa JPR TV. Memang heboh itu berlangsung sepanjang minggu kemarin. Ada dua hal yang menjadi heboh. Pertama karena kasusnya sendiri oleh England ini, dan kedua ya karena kita ini dikenal punya solidaritas yang kuat, terutama di kalangan netizen Indonesia, Bung Dimas. Jadi acaranya sendiri pada minggu lalu, Indonesia dipaksa mundur dari All England yang berada di Inggris, di Birmingham. Sebenarnya kita punya dua kans paling kuat di sini, ganda putra. Ada di sana Marcus Kevin dan juga Hendra Ahsan, serta pasangan ganda campuran juara bertahan Praven serta Melati. Jadi disinilah seharusnya Indonesia menjadi negara yang cukup diunggulkan karena Cina absen, Korea Selatan absen begitu. Jadi di sana otomatis tinggal negara-negara Eropa, kemudian Jepang serta Malaysia gitu. Tapi apa yang terjadi? Tim Indonesia dipaksa pulang karena ada SMS dari NHS National Health Service di sana menyatakan bahwa di antara penumpang pesawat yang ada bersama tim Indonesia itu, tim Indonesia berangkat semuanya satu pesawat, dan juga ada satu pemain Turki di sana, ternyata ada satu yang positif COVID, sehingga karena itu harus dikarantina. Ini ada pertanyaan, karena begitu sampai di hotel, kemudian dites pun semuanya negatif. Sebelum berangkat juga negatif. Tapi kenapa hanya karena itu, kemudian semuanya harus dipulangkan. Nah, kemudian solidaritas keluarlah dan juga pernyataan pers dari Bapak Menpora, Pak Zainuddin Amali, serta kerja keras dari Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi menyatakan bahwa ini apakah Indonesia memang sengaja dibuat seperti ini. Karena kalau di luar negeri pun, jika ada aturan satu orang yang COVID, maka tidak seluruh tim itu, maka dikatakan tidak boleh bertanding. Katakanlah Manchester City ada satu orang pemainnya tes, maka hanya pemain itu yang dikarantina. Sementara ini Indonesia ada yang sudah main sekali, ada yang belum sempat main, semuanya akhirnya dikarantina atas biaya sendiri. Tapi syukurlah berkat kerja keras Kemlu, Duta Besar Pak Desra Percaya, yang harusnya pulang 23 bisa dipercepat. Hari Senin sore 21 Maret, teman-teman atlet bulu tangkis ini sekitar 24 anggota kontingen Indonesia, delegasi Indonesia dari pemain sampai ofisial mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Bung Dimas. Ini pelajaran bagi kita juga, bisa jadi karena kedatangannya terlalu mepet, meskipun ini juga bukan terlalu alasan. Banyak kontingen yang lain, tim yang lain itu datanya di atas hari Sabtu pada minggu yang lalu. Indonesia dianggap terlalu mepet, sementara teknisnya adalah 10 hari dari tes itu harus aman begitu. Tapi bagaimanapun juga ini jadi pelajaran buat kita semua, apalagi kemarin pun hari Minggu 21 Maret kabar gembira karena olahraga kita kembali on. Sepak bola Piala Menpora on, dimulai di Solo, dibuka oleh Pak Menpora. Seminggu sebelumnya IBL basket juga sudah berlangsung dalam sistem klaster. Tadi Bung Dimas sebutkan PON Papua nanti Oktober. Semuanya ini kita masih dalam rangkaian protokol kesehatan. COVID belum berlalu, vaksinasi sudah berlangsung, tapi kita tetap harus mewaspadai hal ini. Olimpiade di Jepang bulan Juli dipastikan tanpa kehadiran warga negara asing sebagai penonton, selain atlet ya. Jadi sekali lagi kita masih tetap harus waspada terhadap COVID, memiliki protokol yang lebih ketat, begitu. Mungkin waktunya harus agak lebih panjang dalam persiapan pemberangkatan, baru kemudian kita mengecek apakah memang kita ada dicurangi secara khusus supaya nggak juara, Bung Dimas. Oh, jadi apa nih tindak lanjutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dipaksa mundurnya tim nasional bulu tangkis Indonesia, Bung Jojo? Iya, ini memang masalah dignity ya, ini masalah harga diri bangsa. Jadi kemarin sudah saling komentar begitu dari Menlu, Menpora, bahkan Menpora menyatakan sebaiknya mundur saja itu Presiden BWF itu dijabat Paul Erik Hoyer Larsen, mantan pebulu tangkis Denmark.
Jadi acaranya memang All England, tapi panitianya bukan dari bulu tangkisnya Inggris, Badan Bulu Tangkis Inggris, tapi langsung dihandle oleh World Badminton Federation. Ya, jadi ini sekarang masih terus disampaikan keberatan-keberatan kita, meskipun itu tidak mengubah, karena Indonesia sudah pasti gugur ketika babak pertama dan kemarin juga sudah berlangsung final tunggal putra Malaysia menjadi juara, mengalahkan tunggal putra Denmark dan seluruh nomor lain juga sudah selesai. Tapi ini jadi pembelajaran. Bagaimanapun harga diri bangsa kita harus ditegakkan, jangan sampai ada diskriminasi. Kalau yang lain disuruh tetap boleh main, kenapa kita dan pemain Turki itu boleh pulang, padahal yang lain pun juga datanya juga cukup mepet-mepet delegasi yang lain. Jadi sekali lagi sekarang memang sedang terus setelah hari-hari ini tim kita pulang sampai di Bandara Soekarno-Hatta Senin sore, tetap akan terus melakukan upaya-upaya protes, keberatan agar ada introspeksi yang kuat dari World Badminton Federation. Karena ini intinya untuk perbaikan dunia olahraga secara keseluruhan termasuk Olimpiade di Tokyo 2 bulan lagi, Bung Dimas. Nah, tadi terkait perbaikan atau pelajaran yang bisa kita petik tadi terkait pelaksanaan All England tadi, dikaitkan dengan event olahraga di Indonesia. Tadi ada mungkin Piala Menpora sebagai uji coba dan kemudian nanti ada PON 2021. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil hikmahnya untuk dunia olahraga kita? Ya, kalau kita melihat hari ini ada beberapa koran memuat kegembiraan berlangsungnya Piala Menpora kemarin, foto besarnya itu bagaimana Stadion Manahan sebelum kemarin ada pembukaan itu diberi disinfektan, disemprot oleh petugas, kemudian dipastikan semua yang hadir 299 orang yang dibatasi masuk Stadion Manahan pada grup A yang kemarin berlangsung Piala Menpora itu, kemudian pemain yang datang pun harus memakai badge, harus memakai tanda yang sangat khusus dengan gelang dan juga pasti negatif. Itu yang harus tetap ditekankan bahwa olahraga sudah boleh jalan sebagai sebuah industri, ada siaran televisi, ada siaran internet, tetapi tetap tidak boleh ada supporter yang hadir maupun nonton bareng. Kita tetap harus menaruh perhatian besar agar sampai yang sudah baik ini kemudian dicabut, karena COVID kita tidak berharap ya ada gelombang yang lebih besar. Ini terjadi di Inggris, sempat akhir tahun lalu Liga Inggris boleh ada penonton 2.000 orang, 4.000 orang, tergantung kategori kotanya berbahaya atau tidak bagi COVID. Tetapi kemudian masuk 2021 dicabut lagi, semua tidak boleh ada penonton. Kita sangat berharap kita tetap disiplin, kita masih bicara olahraga, belum nanti bicara tentang mudik diperbolehkan atau tidak. Jangan sampai kemudian ada masalah yang lebih besar karena COVID ini sesungguhnya perang belum selesai, Bung Dimas. Baik, dan terima kasih. Dan demikianlah pemirsa event atau pelajaran dari All England. Walaupun kasus memang belum berhenti ya, masalah belum berhenti. Pemerintah Indonesia masih akan mencoba untuk mengajukan keberatan terkait dengan pelaksanaan All England tadi. Namun sisi positifnya kita coba harus ambil bagaimana kita harus mempersiapkan event-event olahraga kita ke depannya. Dan ini pelajaran berharga dari pelaksanaan All England 2021. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini.